Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nini Sudarti Ninggolan. Di sini kita akan membahas bagaimana cara membuat transaksi ke dalam jurnal umum. Langsung saja. Halo teman-teman, jadi kali ini aku ingin membuat transaksi ke dalam jurnal umum. Jadi sebelumnya kita buat dulu tabelnya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita langsung masuk saja ke transaksinya. Kita langsung masuk ke transaksi yang pertama. 1 Juli menambah modal dengan menyetorkan uang tunai sebesar 2.500 ke rekening bank di BNI Cabang Jalan Margonda, Depok. Nah, di sini sudah dikatakan menambah modal. Otomatis modal kita bertambah dan juga kas kita bertambah. Mengapa kas kita bertambah juga? Karena modal yang kita miliki itu berupa uang dan itu akan masuk ke dalam kas kita agar kita dapat memulai operasional perusahaan kita dengan baik. Jadi langsung kita masukkan saja teman-teman. 1 Juli kas pada. Nah, mengapa seperti ini bentuknya teman-teman? Karena pada tanggal 1 ini menambah modal dengan menyetorkan uang, yaitu menambah modal kita bertambah dan menambah kas kita bertambah. Nah, mengapa kas yang di atas modal yang di bawah? Karena kas itu masuk ke dalam golongan debit dan modal itu masuk ke dalam golongan kredit. Mengapa seperti ini? Mengapa tidak modal yang di debit dan kas di kredit? Karena para pakar-pakar yang terlebih dahulu menemukan dan membuat jurnal akuntansi itu sudah memutuskan bahwa saldo normal kas itu berada di posisi debit dan saldo normal modal itu berada di posisi kredit. Nah, mengapa debit yang di atas dan kredit yang di bawah? Itu juga sudah menjadi ketentuan dari para ahli-ahli yang telah menemukan jurnal umum. Jadi langsung kita masukkan saja ya teman-teman. 2.500. Maaf. Nah, jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi sebenarnya menjurnal umum itu tidak terlalu sulit, asalkan kita tahu juga kata kuncinya seperti itu. Lalu transaksi yang kedua, 1 Juli membayar sewa ruangan yang lebih besar untuk kantor merangkap studio untuk bulan Juli sebesar 1.600. Nah, jurnal umum pada transaksi ini yaitu beban sewa ruangan di debit dan kas di kredit. Mengapa seperti itu? Karena jika kita membayar sewa ruangan, otomatis sewa ruangan kita akan bertambah dan ruangan itu karena sudah kita sewa pada bulan Juli, maka ruangan itu menjadi milik kita pada bulan Juli. Nah, otomatis jika sewa ruangannya bertambah, maka posisinya di debit dan membayar sewa ruangan yaitu mengeluarkan kas, otomatis posisinya di kredit karena saldo normalnya kas itu berada di debit, maka jika kas bertambah posisinya di debit dan jika kas berkurang posisinya di kredit. Nah, otomatis jika kas sudah berada di posisi kredit, yang di posisi debit yaitu beban sewa ruangan. Langsung saja kita masukkan ya teman-teman. Beban sewa ruangan di debit dan kas di kredit sebesar 1.600. Seperti ini teman-teman. Jadi sebenarnya ini bukan sangat simpel, cuman intinya kita memahami di mana saldo normalnya akun-akun tersebut. Dan seperti kas itu jika bertambah letaknya di debit dan jika berkurang letaknya di kredit. Lalu utang itu jika bertambah maka letaknya itu di kredit dan jika berkurang letaknya di debit. Dan
modal, jika dia bertambah, maka letaknya itu di kredit, dan jika dia berkurang, letaknya itu di debit. Jika pendapatan, letaknya di debit jikalau bertambah, dan letaknya di kredit jikalau berkurang. Namun, beban itu sama seperti kas, karena yaitu saldo normalnya jika beban bertambah, maka letaknya itu di debit, dan jika berkurang maka letaknya di kredit. Mengapa demikian? Karena itu sudah menjadi ketentuan para pakar-pakar dan para ahli-ahli yang menemukan jurnal umum ini. Jadi kita harus mengikuti ketentuannya teman-teman, agar hasil akhirnya nanti itu balance atau seimbang. Nah, sekarang kita masuk ke transaksi yang ketiga. 1 Juli membayar sewa motor yang digunakan untuk operasional studio sebesar 3.360 selama 1 tahun, yang dimulai tanggal 2 Juli sampai 30 Juni 2012. Nah, di sini dikatakan membayar sewa motor untuk 1 tahun, selama 1 tahun. Otomatis sewa motor itu sudah kita bayar di depan untuk 1 tahun ke depannya, seperti itu. Dan jurnalnya itu adalah sewa motor atau sewa peralatan di debit dan kas di kredit. Mengapa demikian? Karena kas itu berkurang karena kita telah membayar, otomatis kasnya berkurang, dan jikalau kas berkurang itu letaknya di kredit sebesar 3.360, dan otomatis jurnalnya itu beban sewa motor di debit dan kas di kredit sebesar 3.360. Langsung kita masukkan saja ya teman-teman. Tanggal 1 Juli. Sewa motor dibayar di muka. Kas sebesar 3.360. Jadi seperti ini teman-teman. Sebenarnya simple. Jadi kita itu intinya harus tahu aja lah kata kuncinya, dan kita tahu saldo-saldo normal akun-akun tersebut. Dan seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, mungkin kita bisa melanjutkannya sampai ke akhir. Tapi kita lanjut dulu untuk beberapa transaksi, oke? Nomor 4. Merekrut Adelina sebagai akuntan paruh waktu. Gaji yang disepakati adalah 1.200 per bulan, yang dibayar masing-masing 600.000 pada tanggal 16 dan tanggal 1 bulan berikutnya. Nah, pada transaksi yang keempat ini, atau pada tanggal 1 Juli, yang keempat ini, kita tidak perlu menjurnal ya teman-teman, atau kita tidak perlu masukkan ke dalam jurnal umum. Mengapa demikian? Karena pada tanggal 1 Juli transaksi keempat ini hanya dikatakan kesepakatan dan hanya dikatakan merekrut Adelina sebagai akuntan paruh waktu. Gaji yang disepakati adalah 1.200 per bulan, yang dibayar masing-masing 600.000 pada tanggal 16 dan tanggal 1 bulan berikutnya. Nah, di sini hanya transaksinya ini hanya mengatakan bahwa pada tanggal 1 itu kita merekrut Adelina sebagai akuntan paruh waktu dan kita telah menyepakati gajinya. Namun tidak dikatakan bahwa kita telah membayar gajinya. Itu masih hanya kesepakatannya, dan kesepakatannya di gaji pada tanggal 16 600 dan pada tanggal 1 bulan berikutnya 600. Jadi pada transaksi yang keempat ini kita boleh kosongkan seperti ini dan kita lanjut ke tanggal 5. Ke transaksi yang kelima, atau langsung saja kita hapus saja. Ini menjadi 5, transaksi kelima. Jadi transaksi keempat itu kita tidak perlu tulis. Itu terserah kita ya teman-teman. Nah teman-teman, dari penjelasan saya tadi kan
Saya harap sudah bisa melanjutkannya sampai akhir, dan jika dilanjutkan, maka kemungkinan besar hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Jadi di sini transaksi yang keempat ini saya kosongkan saja, namun tanggalnya tetap saya buat agar nanti bisa tahu seperti itu, teman-teman. Jadi demikian penjelasan dari saya. Saya harap semoga teman-teman dapat mengerti dengan penjelasan saya ini. Terima kasih.